Halo traders dunia, selamat pagi. Pasar global kembali bergejolak bukan karena pertempuran di garis depan, tetapi karena perundingan yang tak terlihat di mana bocoran Amerika Serikat dan Rusia diam-diam menyusun kerangka perdamaian sebanyak 28 poin yang bahkan melewati dan melangkai Ukraina. Dan muncul bukan sekedar rumor geopolitik. Ini adalah sinyal bahwa Washington mulai menghitung ulang biaya strategis perang yang terlalu panjang, sementara Moskow mencari keluar dengan secara terhormat. Isi tuntutannya adalah penyerahan wilayah, kemudian pelucutan sebagian senjata, sehingga pembatasan senjata adalah hal yang mustahil karena itu secara politik bagi Kiev. Dan itulah sebabnya pasar membaca situasi ini bukan sekedar sebagai kesepakatan, tetapi sebagai indikasi bahwa tekanan diplomatik Amerika Serikat mulai meningkat kepada Rusia, sesuatu yang langsung diterjemahkan pelaku pasar sebagai potensi perundingan dan pendinginan risiko geopolitik. Hasilnya jelas, crude oil dibanting ini, karena ketika konflik besar tampak memasuki fase negosiasi, terjadi premium risiko minyak dan langsung terkikis, dan WTI jebol dari $60 ditutup $59.40 per barrel, memperlihatkan bahwa pelaku pasar lebih percaya pada perubahan niat negara besar ketimbang retorika publik dari mereka. Kita masuk dari sisi fundamental dan teknikal. Dolar Amerika Serikat menguat bukan karena ekonominya, tapi karena ketidakpastian, di mana dolar kembali menguat 4 hari beruntun mencetak di level 100.13 angka indeks. Tetapi penguatan ini berbeda ya, bukan karena ekonomi Amerika Serikat yang meyakinkan, melainkan karena pelarian modal ke aset aman di tengah geopolitik yang rapuh dan ekspektasi bahwa The Fed tidak akan gegabah memotong suku bunga di Desember nanti. Lantas pasar obligasi pun mengkonfirmasi itu. Pasar obligasi dengan yield 10 tahun naik ke 4,14% dan yield 2 tahun naik ke 3,6%. Pasar sedang membuang resiko, bukan menambah posisi yang berani. Di emas naik, tapi ya seperti kosmetik saja ya, dipakai kemudian dibuang, ya naik kemudian turun, turun kemudian naik. Emas memang sempat melambung hingga $4.130 per troy ounce, tetapi ditekan oleh dolar yang membuat rally emas seperti gas setengah kopling, ditutup di $4.078 per troy ounce dan kenaikannya sangat redam. Pelaku pasar kini tidak lagi mengejar emas karena ketakutan yang ekstrim, melainkan menunggu data ekonomi yang bisa mengkonfirmasi arah suku bunga. Dengan kata lain, emas ini naik bukan karena euforia, tapi karena kekosongan arah. Kita lanjut, berita yang paling menarik dan korelasi ini semua adalah minyak mentah adalah reaksi paling jujur dari semua kelas aset finansial. Dari semua kelas aset, crude oil adalah yang paling jujur membaca geopolitik. Laporan upaya damai Amerika Serikat dan Rusia yang berlangsung menghantam harga minyak, memicu penurunan hampir 2% dalam sehari. Pasar komoditas secara tradisional sensitif terhadap potensi pengurangan risiko geopolitik, dan kali ini reaksinya sangat bersih dan cepat. Minyak sedang memberi pesan kepada kita semua, jika terjadi diplomasi mulai masuk meja, premium perang harus keluar dari harga. Selanjutnya kita masuk di pasar saham Amerika Serikat. Rally di pasar saham, tapi dirasa penuh keraguan. Memang saham Amerika Serikat rebound tipis. Dow Jones naik 0,1%, S&P naik 0,38%, Nasdaq naik 0,59%, tapi ini bukan rally karena optimisme, melainkan repricing sebelum dua katalis besar. Pertama, earnings dari Nvidia, kedua, data tenaga kerja yang sempat tertunda akibat shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Investor menahan nafas mereka, menambah posisi, tapi sambil tetap satu kaki di pintu keluar yang seketika bisa exit dari pasar. Kita review dulu, bagi kamu trader saham Nvidia ini raja AI yang tidak lagi menjual mimpi tapi menjual kenyataan. Nvidia kembali melampaui ekspektasi baik pendapatan AI maupun proyeksinya. Jensen Huang memberikan komentar yang jauh lebih penting daripada angka-angka saham, di mana penjualan sedang booming. Ini menandakan bukan hanya sektor AI yang kuat, tapi permintaannya.
permintaan struktural dan bukan siklus semata. Pasar membaca ini sebagai AI bukan hype saja, tapi dia sudah menjadi infrastruktur. Kesimpulan hari ini, pagi ini, eh, secara rangkuman besarnya adalah pasar sedang mencari arah bukan resiko ya. Yang terjadi hari ini bukan pergerakan harga biasa, ini adalah reposisi strategi global. Dolar ini menguat karena dunia tidak yakin, emas naik setengah hati karena pasar bingung soal arah. Kemudian minyak jatuh karena geopolitik mungkin bisa saja berubah. Dan saham naik tipis karena investor berharap Nvidia bisa menjadi jangkar stabilitas keuangan. Semikonduktor lagi siul-siul senang sambil merokok di tepi sawah. Senang dengan wacana penghentian tarif. Dan dibalik semua itu, satu pesan. Negosiasi diam-diam jauh lebih mempengaruhi pasar daripada konferensi pers yang resmi. Demikian dari aku Fauzi, selamat pagi, terima kasih. Salam buat kamu semua.